Kenapa lovers Haruta itu jelek? Sekarang ini kan di Indonesia lagi banyak yang review sepatu Haruta dari Jepang, Pak. Betul. Gitu. Banyak yang bilang kalau sepatu Haruta, terutama loversnya ya, itu bagus, Pak. Reviewnya bagus-bagus. Padahal harganya untuk harga sejuta, kalau gua lihat sepatunya, itu ya banyak lah brand Indonesia yang bisa setara sama dia gitu. Betul. Tapi apakah emang sebagus itu? Kalau menurut gua pribadi ya, Haruta itu mendingan di skip. Skip aja udah. Ganti apa Haruka? Iya, Haruka Kanata. Gini, Enggak, kenapa di skip? Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor ya teman-teman ya. Nah, untuk menggali itu langsung aja kita masuk ke segmen kita kali ini, bedah forensik. Mantap. Nah, di bedah forensik kita kali ini kita akan membedah salah satu komponen yang membuat gua berani ngeklaim mendingan skip Haruta, yaitu konstruksinya. Apa yang membedakan Haruta? Oke, yang membedakan Haruta dengan mungkin banyak sekali brand Indonesia ya di harga yang sama adalah konstruksinya. Haruta pakai cementing. Apa cementing? Itu adalah bahasa keren dari dilem. Dilem ya. Sedangkan banyak brand Indonesia dari harga 1 jutaan aja sudah pakai jahit. Nah, sebenarnya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh nggak setuju dengan konten kita kali ini, teman-teman boleh juga punya pemikiran lain. Ayo kita diskusi di kolom komentar. Dan biar singkat penjelasannya, kita akan fokus pada satu poin dulu. Karena apa? Satu, Haruta itu adalah produsen salah satu yang terkenal dari Lovers ya. Nah, Lovers dari segi sepatu kulitnya gitu kan, kita bisa breakdown bermacam-macam. Dari lastnya mungkin, dari teknik pembuatan Loversnya, kulitnya. Nah, tapi khusus kita kali ini, ada satu sih yang menurut gua jadi red flag banget lah kalau kita ngambil Haruta, terutama di harganya setelah kita beli di Just Tip ya. Nah, adalah konstruksinya. Kalau ke Indonesia itu masuknya jadi berapa? Kalau di Indonesia itu kita bisa dapat di harga mulai dari 1 komaan sampai mendekati 2 jutaan, bahkan 2 jutaan ada. Tergantung kalian ngambil Just Tip-nya dan lain sebagainya ya. Wah, 2 juta mending beli on-cloud ya? Cementing juga kan maksudnya Cementing juga. Ya memang kalau kita hitung-hitung ya secara logik warasnya, kita beli Haruta brand new itu mungkin sekitar 700-800 di Jepang, biasanya di ABC Mart. Kemudian kalau kita beli nih masuk Indonesia ada pajak, bener nggak? Pajaknya yaitu 50% dari barang plus ongkir. Barang plus ongkir ya, 50%. Ongkir mungkin bisa 20-30 dolar sendiri. Ya 20-30 dolar sendiri berarti kan mungkin sekitar 400 ribuan or something ya. Itu kalau kena pajak ya? Betul, ditambahin pajaknya 50% dari situ. Berarti berapa kan 1, ya 1,2, 1,3 kan. Berarti sudah 1,8. Belum sama Just Tip. Betul. Nah, itu dia. Nah, masalahnya adalah Haruta itu kalian tahu nggak itu apa? Sepatu anak sekolahan. Nah itu pasarnya di Jepang kan untuk anak sekolahan kan? Iya, SMK, SMA. Kalau di sini enggak, pasarnya adalah umum yang mencari. Nah, kalau di sini kan pasarnya adalah anak-anak yang sok skena. Oh, kayak gitu. Sok skena? Iya. Oh, karena dari Jepang ya ternyata. Iya. Balik lagi guys, namanya sepatu under 1 juta itu tetap nggak akan bisa bagus. Itu statement kita yang selalu berjalan sampai detik ini. Nah, kita breakdown khusus on satu hal ya, yaitu adalah konstruksinya. Pak, gue mau tanya nih, namanya barang terjangkau itu biasanya mass produce atau custom made? Harusnya sih mes ya. Iya. Maksudnya kan efisiensi akhirnya HPP jadi bisa lebih murah. Oh iya dong, betul. Nah, itu pun terjadi dengan Haruta sejak awal pendiriannya. Yang hampir 1 abad yang lalu atau malah udah 1 abad yang lalu. Wah, emang udah lama banget. Udah lama banget, di Jepangnya dari awal tahun 1900-an. Di sana itu sudah sejak awal sepemahaman gue dia bikin mayoritas itu adalah cementing. Nah, balik lagi Pak, kita belajar sejarah dulu dikit ya sebelum ngomongin forensiknya, bahan-bahannya. Kalau kita ngomongin sepatu kulit, ini sejarahnya juga lebih panjang dari itu Pak. Udah ratusan tahun. Ratusan tahun yang lalu namanya sepatu itu bukan dibeli. Bukan dibeli? Bukan. Karena emang gak ada yang jual tuh kan? Bukan. Namanya kita pesan. Ya, semua pakaian zaman dulu kala itu kita pesan nanti dibikinin. Sampai detik ini pun banyak sekali yang masih melakukan. Ya, you name it lah, ada Jam Art, ada Sagara, ya kan masih made to order. Kita datang ke sana, bro, gua mau sepatunya begini. Oke, dibikinin. Nah, kita bayar setelah atau sebelum proses bikinnya itu. Oke. Jadi kita bayar barang yang dibikin untuk kita. Nah, barang fashion itu sebetulnya harusnya selalu seperti itu, barang fashion klasik. Ya, nah pun begitu dengan sepatu kulit. Nah, kemudian era industri datang nih.
oh kita bisa nih mulai mass produce. Tapi gimana caranya ya untuk mempertahankan kualitas? Karena ada juga nih cara-cara mass produce yang mempertahankan kualitas, nggak mengorbankan ya kualitasnya, tapi bisa tetap bikin banyak. Susah lah. Bisa. Nah, waktu itu di tahun 1800-an akhir, 1900-an mulailah ditemukan teknik-teknik jahit pakai mesin. Jahit sekarang, pakai mesin. Iya, sekarang terkenal dengan nama Goodyear Weld. Karena yang nemu adalah anaknya yang punya pabrik ban Goodyear. Betul. Namanya juga Goodyear gitu kan, Charles Goodyear Junior. Nah, waktu itu dia bikinlah something kayak begini. Nah, ini kan ada cotton rib nih ya namanya di sini. Ini salah satunya cotton rib ini adalah ciri-ciri sepatu yang di Goodyear Weld. Ini juga di Fortuna ada, harus dibuka lagi sedikit ya, tapi ada. By the way, ini bikinannya Northampton ya, dari Inggris, dari brand Churches. Artinya apa? Salah satu tempat awal ditemukannya metode Goodyear Weld adalah di sana, di Northampton tadi. Ini adalah sepatu yang mungkin masih mengkristalisasi cara-cara pembuatan dari seabad yang lalu itu. Di sana, di Northampton. Ini dipaku loh, Pak. Iya, memang jadi di paku tuh memang sudah terjadi sejak dulu kala. Cementing nggak dipaku? Enggak. Nah, kenapa harus dipaku, dijahit gitu ya? Nanti kita akan bahas lebih dalam sebentar lagi. Tapi yang jelas di sini kita bikin channelnya begini, ada cork filling karena ada ruang kosong begini dan begitu. Untuk apa? Sepatu dengan Goodyear Weld ini bisa dikatakan punya kekuatan yang sama lah dengan dulu hand welded-nya. Ya plus minus memang ya. Nah, kemudian dengan pengembangan mesin-mesin itu terjadilah produk seperti ini. Ini adalah produk dari mesin yang standarnya sudah dibikin sejak 1 abad yang lalu hingga sekarang masih dipertahankan dan menjadi gold standar di industri sepatu kulit. Untuk mass production. Iya, bagusnya tuh begini. Mass production yang bagus itu Iya, kayak gini, betul. GYW. Yes, Goodyear Weld. Dan ini adalah contoh sempurna kalau gue boleh bilang ya. Bukan di entry level lagi, ini udah mid level. Si mid ya? ini. Mid. Bukan top tier. Bukan, atau tiernya bisa lagi, lebih lagi bisa. Nah, itu nanti kalian juga bisa mulai melihat ya yang namanya produksi massal tapi harganya bisa di 20-30 juta. Nah, itu lebih tinggi lagi standarnya dan banyak terjadi di Northampton juga sebenarnya. Tetangga-tetangganya sih pabriknya Churches ini. Ibaratnya kalau kalian mau tahu lah standar goldnya sepatu kulit itu seperti apa, minimal yang mass produce deh. Di level itu aja dulu kalian bisa nonton James Bond. Kita buka archive James Bond tuh pada pakainya sepatu apa sih? Ya sepatu kulit formalnya kayak begini. Ya kurang lebih selalu pakai teknik Goodyear Weld. Dan setahu gue ada 3 produsen ya, Churches, Crockett and Jones, sama satu lagi gue lupa. Tapi ada 3 produsen asal Northampton juga yang melakukan hal yang sama. Oke, back to Haruta ya. Apakah Haruta melakukan hal seperti ini? Jawabannya enggak. Nah, Haruta itu kalau kita cek dia menggunakan konstruksinya cementing alias lem dan balik lagi ke kata Oki tadi. Oke kan tadi kita udah ngobrol ya, namanya barang di mass produce itu bisa nggak bagus? Oke, bisa bagus dengan standarnya kayak gini. Kalau di bawah standar berarti bagus atau nggak bagus? Ya kalau di bawah standar ya nggak bagus. Nah, itu dia Pak. Kurang lah. Kurang lah ya. Jadi bukan artinya ketika kita bilang sepatu kulit itu dilem jadi jelek, enggak. Tapi memang kurang bagus, kurang di bawah standar. Iya, karena emang standar sepatu kulit. Ini kita ngomongin sepatu kulit ya, bukan sneaker. Klasiknya seperti itu. Okay. Nah, kemudian balik lagi nih di era sekarang, era modern ya. Namanya fashion itu menjadi sesuatu yang pengennya bisa di mass produce biar apa? Harga serendah mungkin dijual semahal mungkin. Tidak terlepas dengan barang-barang seperti sepatu dan mungkin contoh kita kali ini adalah Haruta. Karena apa tadi konsumennya adalah anak sekolah yang mass ya, setiap tahun mungkin dia akan beli. Yang namanya anak sekolah bukan berarti karena rusak, tapi karena udah nggak muat kan tumbuh. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kelas 1 SMP sama kelas 3 SMP ukuran sepatu udah beda. Bisa aja kelas 1 beli, kelas 2 beli, kelas 3 beli ya gitu ya. Nah, balik ke Haruta lagi tadi. Tadi kan kita ngomongin soal sejarahnya ya. Maksudnya apakah cementing dan si jahit ini emang perbedaannya jauh banget? Oh iya, mungkin kita bisa jawab dari segi kekuatan ya. Namanya sepatu modern sekarang, lemnya udah lebih bagus dan lebih kuat. Tapi betul. Ya kita lihat deh, misalnya sepatu-sepatu yang di Indonesia gitu ya, suka nggak suka di kelas harga Haruta yaitu under 1 juta itu kan banyak ya yang di lem. Nah coba kita kumpulin testimoninya. Seberapa kuat lemnya, sepatu-sepatu kulit terutama ya, yang under 1 juta. Lepas biasanya kan. Itu terjadi. Karena apa? Karena satu nih, lem yang bagus tidak akan bisa didapat di harga sepatu murah. Karena si brandnya harus R&D dulu, ya kan? Mungkin harga lemnya murah, tapi R&D-nya itu mahal. Mendapatkan
si lem yang bagus, itu satu. Terus yang kedua, gimana pun ceritanya, namanya sepatu di lem itu pasti kurang dibandingkan dengan sepatu yang dijahit. Oh iya benar-benar. Kalau di lem kan maksudnya ada musuh alaminya gitu, air. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau dijahit kan apa musuh alaminya? Paling ini rayap. Ya, rayap dia bisa gua ngalamin tuh. Makanya rayap gitu kan. Karena memang ini ada koreknya, ada kayu, ada kulit, itu semua bisa dimakan rayap. Benar sekali. Iya. Nah, kita kan di Indonesia ya. Musuh alaminya itu ya kalau si benang-benangnya ini lepas. Nah, gitu. kita recall ya, ini dua sepatu ini pernah kita bongkar manual nih. Dan ini adalah contoh-contoh sepatu yang bongkar manualnya luar biasa sulit. Oke. Ngelepasin jahitannya aja luar biasa sulit. Karena apa? Karena ya memang sepatu yang dibuat dengan proper seperti ini, dipikirkan gimana caranya dia bisa bertahan lama, bisa melewati berbagai medan. Oke lah, alasnya jebol, tapi jahitannya nggak lepas. Gila sih. Itu dibuat untuk durable. Itu adalah filosofi utama dari sepatu kulit sebetulnya. Kalau kita beli sepatu kulit yang dari awal kita udah tahu nih ini nggak dibuat untuk durable, ya berarti memang tidak masuk ke filosofi sepatu kulit itu. Sorry itu saya gitu kan. Masuk ya? Nggak masuk dan lo nggak nyampe. Gitu. Masuknya ke sneaker kayak. Iya. Karena ada kan beberapa yang sebenarnya ya. Contoh gue kalau mau kasih contoh Loro Piana tuh, bentuknya loafers, tapi itu sebenarnya sneakers kalau menurut pandangan gue. Ya nggak usah jauh-jauh Loro Piana, Doc Mart aja deh kayak. Iya. Kalau Doc Mart gue belum mengkategorikan sampai situ. Mungkin Rosanville iya. Tapi in a way masuk akal karena Doc Mart itu kan pakai ya kayak kapsul gitu ya. Mungkin yang lebih cocok sama obrolan kita kali ini tuh adalah Loro Piana, Pak. Loro Piana ya. Sama-sama loafers kan, sama-sama di lem. Soalnya juga bukan soal standar sepatu dress shoe pada umumnya gitu kan. Harganya mahal banget Loro Piana ya. 14-15 jutaan. 14-15 juta dapat Northampton ada nggak? Ada yang di GYW ada ya? Ini. Nah itu. Jadi berarti balik lagi soal mindset. Iya. Benar, balik mau lagi. beli yang kayak gimana? Karena ya balik lagi tadi mangap karena nggak tahan lemnya dan lain sebagainya itu terjadilah di sepatu-sepatu yang dilem. Nah itu satu sendiri ya. Nah terus yang kedua, dengan kita menemukan nih di harga-harga yang agak mahal, nah sebenarnya kita berkaca dulu. Kan kayak semut di seberang pulau tampak Haruta gitu ya, tapi gajah di depan pelupuk mata tidak tampak ya. Contohnya gini, di harganya Haruta yang tadi kan kita kalkulasiin ya 1 komaan sampai 2 jutaan sampai masuk Indonesia. Sebenarnya levelnya di mana sih harga segitu? Nah, faktanya apa? Kita udah potong banyak sepatu kulit Indonesia, udah banyak discuss juga dengan para produsennya. Ternyata di harga segitu kita bisa dapat sepatu yang sudah dijahit, Pak. Sudah bener gitu ya konstruksinya, minimal dijahit meskipun belum Goodyear welt ya, bisa black stitch, tapi dia akan lebih kuat. Dan penggunaan material-materialnya juga nanti mungkin untuk pembahasan lebih lanjut kalau teman-teman tertarik bisa kita gali di sana ya. Itu juga jauh lebih baik lagi. Pantesan orang-orang zaman dulu nih ibu-ibu biasanya, makanya baru beli sepatu, udah jahit aja ke tukang sol. Oh betul. Nah, itu. Betul. Itu mindset yang Klasik. Iya, mindset klasik. Bukan salah, tapi zaman dulu klasiknya seperti itu. Nah kalau sekarang kan beli on cloth, wah biar kuat jahit dulu. Ya kali. Banyak on cloth dijahit. Iya, tapi kan Pak ada kalau memang melebar ke sneakers ya, ada satu fakta gelap yang orang nggak tahu. Apa? Sepatu modern sneakers itu dibuat untuk rusak. Itu sudah tahu. Sekarang kayaknya udah bukan unpopular opinion deh, udah mulai hampir popular opinion. Iya, karena kan udah 5 tahun nih rusak gitu ya. Nah nanti orang beli baru. Nah pun sebetulnya dengan sepatu kulit yang dilem. Iya dong, karena ada umur lemnya. Tapi kan masih bisa di-resole Pak. Kalau sneaker tuh nggak bisa di-resole. Ya sama aja, sepatu kulit yang dilem juga belum tentu bisa di-resole. Lebih susah, lebih bisa di-resole. Nah ini berarti poin selanjutnya ya, tentang umur lemnya. Jadi selain kekuatan tadi, umur lem juga menentukan. Dengan umur lem yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lah paling top. Ada mungkin yang lewat beberapa tahun yang lemnya bagus, tapi biasanya pun harganya nggak under 1 juta atau setara Haruta tuh nggak ada. Gitu. Artinya apa? Kalian tuh sebenarnya bayar harga agak premium untuk barang yang durabilitasnya tidak premium gitu. Dan sebenarnya ada yang lebih worth it. Betul, gitu. Dengan kita misalnya beli brand Indonesia. Kalau kita spesifik ya, case by case yang pernah kita bedah di range harga Haruta sampai sini ya, sampai Indonesia, itu kita nemu ada Koku Footwear dan ada Axel Shuenko. Axel Shuenko. Dua-duanya sudah dijahit. Axel Shuenko malah udah Goodyear welt. Tangan. Iya, pakai tangan dong. Dikerjakan oleh tangan-tangan terampil di Indonesia dua-duanya.
Yang satu Jakarta, satu di Bandung. Makanya dengan seharga segitu, Iya. tapi udah beda sih ya. Emang orang-orang kan pada milihnya culture. Culture, tapi gini, secara look atau siluet, kalau kalian cari, ya mungkin kalau Koku belum tentu ya, agak beda memang kiblatnya. Tapi yang deket itu sebetulnya adalah Axel Schwenko. Dia kiblatnya juga sama-sama sepatu klasik, lover klasik gitu. Di situ kalian bisa menemukan apa yang lebih bagus daripada Haruta yang semuanya di sana ada. Karena minim informasi kayaknya. Bisa. Iya, jadi orang-orang tuh tidak tahu ada produk-produk sebagus ini. Nah itu, apalagi ngomongin orang Indonesia kan lebih gampang kena FOMO. Betul. Dibandingkan literasinya. Betul. Nah, apalagi nih fakta yang lebih menarik adalah ya satu tadi kan kita udah tahu Haruta itu sepatu anak sekolahan doang, harganya murah. Kemudian masuk sini kan harganya cenderung agak premium, ada nih setara sama brand lain. Nah, kenapa gue tadi bilang skip aja? Selain yang faktor-faktor tadi itu nih, ya kan, ditilik dari segi masih jahitan nih ya, masih jahitan dan konstruksi ya, jahitan dan versus lem. Apa sih nilai seninya dari kalian beli barang kayak gitu yang di lem modelnya? Lebih minimalis nggak sih? Ya, Clean. Kalau clean itu juaranya sebenarnya adalah sepatu Itali yang dijahit juga, namanya ada bulunya stitch, lebih proper, lebih minim dan lebih lentur, tapi lebih tahan lama daripada punya Haruta. Betul. Itu kalau ngomongin minimal. Sebenarnya bisa ya dibikin clean tapi durable tetap oke gitu. Bisa. Itu kiblatnya Itali, ranahnya Itali. Nah, kalau yang di sini ini adalah kiblatnya Inggris-Inggrisan semua ya. Memang lebih kaku, sedikit lebih bulky di bagian soalnya ya karena kita tahulah dengan welt dan segala macam lebih penuh. Tapi disitulah sebenarnya letak seninya. Seninya itu bukan di shape atau modelnya aja teman-teman ya, tapi di konstruksinya ini. Semua dari si sepatunya itu adalah seni ya? Betul. Jadi kalau ngomonginnya shape doang ya, shape itu tuh sudah sangat bisa dikejar oleh banyak brand Indonesia. Nah, gampang lah ini shape-nya gitu. Iya, ada banyak. Makanya kenapa kita kasih contoh Axel Schwenko yang memang di ranah estetikanya mirip dengan Haruta. Nah, tapi kenapa kita bawa mungkin teman-teman Axel Schwenko di sini juga ada Fortuna gitu. Ini adalah artnya itu di sini. Ketika membuat sepatu meskipun dengan mesin, sesuatu yang durable, produk berkualitas, dan inilah yang harusnya mungkin ya kita lebih bangga pakainya daripada sekadar sepatu cementing yang looknya klasik. Nah, ini looknya klasik dapat Fortuna, dapat Mario Minardi juga ada kan, dapat ada Axel Schwenko, ada Koku, ada mungkin banyak teman-teman yang lain ya yang bikin lovers, yang bikin sepatu-sepatu klasik, looksnya semua sama, bisa klasik ya dengan gayanya masing-masing. Tapi yang membedakan begitu kalian buka, kalian lihat dalam ininya, levelnya itu beda. Nih kalau mau nyampe nih, ini level Inggris tuh kayak begini. Ingat tadi apa? Inggris tuh gold standarnya. Gold standarnya ya. Nah ini nih Inggris punya nih, gold standarnya kayak begini dalamannya. Nah kalau kita ngomongin Haruta, jauh nih sama sini, kagak nyampe. Mendingan kita cari yang mendekati. Contohnya, tadi mungkin ada beberapa teman-teman 1 jutaan yang udah pernah gue absen. Oke lah, levelnya belum mendekati ini, it's fine. Ada yang mendekati nggak? Ada nih Fortuna. Harganya kalau lagi diskon bisa mepet sama harga Haruta. Waduh, wah gila tuh kalau kayak gitu mending cari yang diskonan. Betul. Apalagi sekarang ada programnya juga nih lagi berjalan sepanjang bulan September ini, buy one get one lagi. Wah, serius? Serius, lu lihat aja itunya Fortuna. Itu edan sih kalau menurut gua. Nggak make sense lah pakai Fortuna. Dan kabar buruknya lagi nih buat kalian, hai anak-anak muda, Gen Z dan milenial, umur-umur kalian di Jepang itu mereka udah pada nggak nyampe pakai Haruta. Kalau ditanya soal gengsi ya, mereka itu nyarinya yang lain, minimal tuh Regal. Regal? Iya, Regal tuh brand sana lah. Enggak, ada namanya sepatu Regal ya. Kalau nggak salah tuh dia, kalau nggak Korea, Jepang ya, gue agak lupa, brand Asia Timur juga. Terus kalau nggak Regal, nyarinya ya Jalan Sriwijaya. Jalan Sriwijaya siapa coba? Itu tuh merek Fortuna buat ke luar negeri. Gokil. Ya kan? Ada lagi tuh beberapa teman-teman yang lain, ada Midas tuh punyanya Winson kan punya sub brand namanya Midas, itu juga dicari juga di Jepang. Banyak Mario Minardi juga dicari di Jepang. Juga banyak yang sana. Iya, orang Jepang tuh mencari itu. Karena ya itu tadi value for money-nya lewat. Ya contoh deh, kenapa orang akhirnya mencari kayak Regal gitu, Fortuna di sini di Jepang. Karena ya mereka juga pada ngincer ya top of line-nya kayak ini nih, ya level Crockett & Jones, ini ada Church's, kan belasan juta Pak. Sama di Jepang juga setara belasan juta itu. Mahal buat orang Jepang juga tetap gaji setengah bulan Pak. Nah, ini Fortuna harganya gak nyampe setengahnya.
sepertiganya bahkan atau seperempatnya dari merek-merek Inggris dengan kualitas yang kita udah buktiin sendiri ternyata sangat mirip, sangat dekat craftsmanship-nya. Sudah on par. Gila sih. Iya. Begitu pula mungkin ada kompetitor-kompetitor Fortuna yang lain nih harganya terjangkau. Jadi orang-orang Jepang sendiri tuh udah mikirnya ke sana, mikirnya ke brand Indonesia salah satunya. Nah, kenapa kita orang Indonesia mikirnya ke Haruta yang buat orang Jepang sendiri udah nggak nyampe Loh, gitu. itu kan masuknya saling, Pak. Saling pertukaran budaya iya. ya. Oh, gitu. Nanti orang Jepang pada pindah ke Indonesia, orang Indonesia pindah ke Jepang nih. Gitu ya. Terus kita bikin perguruan silat di sana. Nah, itu dia. Oke guys, ya itu pembahasannya mungkin yang agak panjang kita kali ini ya. Tapi mungkin pesan-pesan dari kita sih jangan bikin perguruan silat ya teman-teman ya. Mending kita bersilat lidah aja di sini. Tapi mudah-mudahan nyampe. Kenapa sih Haruta itu ya mending di skip aja karena ya salah satunya karena konstruksinya. Jadi kalau kalian tertarik nih membreakdown lebih lanjut soal kayak gini, coba mau dibahas dari segi apa lagi di sepatu kulit, terutama di segmen ini. Entah apakah itu dari material leather kah? Betul. Apakah dari shape-nya, kita ngomongin lastnya betul, atau mau yang lain? Yuk kita discuss lagi di kolom komentar. Ya. Request aja guys, tinggal komen aja. Oke, mungkin itu live forensic kita kali ini. Semoga mudah-mudahan kejawab ya, oke? Amin. Ya. Semoga kejawab. Dan buat teman-teman yang lagi nonton juga semoga terjawab. Betul. Gue Dimas undur diri. Gue Oki pamit undur diri. Adios.